Kalau kita terlalu cepat menilai seseorang, maka kadang-kadang kita hanya menilai dari layer pertama aja, teman-teman. So yeah, don't ever you judge the book from its cover, and that's right, teman-teman. Ayo di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia ya, kita bakalan baca mengenai siapa sih ya yang menilai gitu kan ya tentang kamu, teman-teman ya. Dan kamu tuh ya bisa aja kamu sangka, bisa aja kamu nggak sangka ya. Kita bakalan baca di general ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya. Dan timeless ini, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita, teman-teman. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian nggak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita juga nggak usah ya. Cukup dengerin aja dari depan ke belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke ya. Kita menuju ke teman-teman siapa nih? Gemini ya, buat teman-teman Gemini, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Right, buat teman-teman Gemini yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia @gmail.com, Oracle Card Indonesia @gmail.com. Term and condition berlaku ada di description ya, teman-teman ya. Oke, kita baca ya. Yang pertama buat kamu teman-teman Gemini, apakah ya kalian tuh udah lama saling kenal? Terus habis itu juga kita bakalan lihat ciri-cirinya dia, yaitu seperti apa. Ciri-ciri orang ini nih orang yang bener-bener kayak sempurna banget gitu ya, kamu ngelihatnya bener-bener sempurna banget ya. Dan kalau dibilang apakah kalian udah kenal lama ya, kayak sebenarnya lumayan gitu kan ya, sebenarnya lumayan. Cuman kalau misalkan ditanyain pastinya gitu kan, kapan sih kalian kenal gitu kan, kayak udah kapan ya gitu, kayak udah yang bener-bener tiba-tiba udah barengan aja, tiba-tiba udah kenal aja, tiba-tiba udah something unpredictable gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat nih orang yang benar-benar dilihat orang tuh sempurna banget, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita melihat di kejauhan gitu ya, ini adalah sosok yang sempurna gitu, sempurna, tegas, berani, kaku, tapi dia orang yang let's say gampang bergaul sama orang lain. Orang yang punya visi yang baik dalam hidup dan memang bebas ya. Orang yang jadi harapan buat banyak orang. Terus juga finansial bisa aja baik ya, bisa aja kurang baik ya, tergantung sih teman-teman. Tapi tergantung keadaannya dia. Jadi kalau pas lagi bagus banget gitu, pas lagi nggak bagus banget. Jadi nggak stabil ya. Kalau misalkan dilihat finansialnya kurang stabil, ini orang yang gampang down loh sebenarnya. Walaupun orang lain kayak ngelihatnya dia bisa mengatasi segala macam hal gitu kan, tapi ini sebenarnya orang yang gampang down. Nah, orang yang tahu dia gampang down apa enggak, ini adalah orang yang di sebelahnya dia atau yang dia percaya sebenarnya ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya untuk yang selanjutnya, hubungan kalian itu seperti apa sih teman-teman ya? Hubungan kalian itu seperti apa? Kita lihat. Hubungan kalian ini bisa jadi adalah hubungan, kalaupun relationship ini adalah hubungan FWB ya, friends with benefit gitu kan ya. Hubungan sesaat ya, kesenangan sesaat, hal-hal kayak gitu sih. Ya, terikat ya, ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang dia nilai dari kamu tuh apa sih teman-teman ya, yang dia nilai dari kamu tanpa kamu tahu gitu ya. Berbeda gak sih sama apa yang diperlihatkan sama dia ya. Yang dia nilai dari kamu tuh orang yang kaku, gengsian, ngeyelan terus habis gitu juga otoriter gitu ya. Jadi semua harus kamu ya, harus kamu dan harus kamu gitu loh teman-teman ya, harus dari kamu gitu, karena ya merasa bahwa kamu tuh tahu yang paling benar gitu loh. Dan kalau salah pun kamu nggak mau ngakuin salah gitu
Dia merasa kamu adalah orang yang kayak gitu ya. Jadi ngeyel ya. Terus habis gitu juga gengsian banget buat ngakuin salah. Say sorry, it's really impossible for you ya. Susah diatur banget, nggak bisa beradaptasi banget. Ya. Wah, komplit lah yang dia nilai tentang kamu ya seperti ini. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, kita lihat tujuan dia ya atau motifnya itu baik nggak sih sama kamu ya. Padahal ibaratnya dia menilai kamu kayak gitu tuh ya, tapi tujuan atau motifnya dia bagus nggak sih? Kurang sih teman-teman ya, kalau misalkan dilihat di sini kurang bagus karena bisa jadi ya dia di depan kayak gitu, ternyata di belakang kayak gitu gitu. Ada motif-motif tersembunyi ya. Kalau misalkan dilihat di sini ya, motif tersembunyi ini bisa jadi kalau kita mengarah lagi ya ke sini, hubungan kalian seperti apa? Friend with benefit ya, bisa jadi seperti itu. Keterikatan, kesenangan sesaat ya, gairah seksual juga bermain di sini ya teman-teman ya. Jadi ya kalian bisa simpulkan lah ini hubungan yang macam apa, terus motifnya kemana gitu ya. Kurang baik sih teman-teman kalau dilihat di sini. Nah, sebaiknya apa sih yang dilakukan ya buat ngadepin orang seperti ini gitu ya. Kalau kamu tahu orangnya ya, kita kayak gimana sih sebaiknya gitu. Belajar lebih apa adanya sih teman-teman ya. Jadi jangan berusaha untuk memberikan celah gitu kan ya, untuk hubungan-hubungan yang gak bisa diekspresikan, hubungan-hubungan yang ditutupin, hubungan-hubungan yang just with a benefit tapi kamunya sendiri malah jadi makan hati. Kecuali ya ini adalah sesuatu hal yang dua-duanya ya udah gitu kan ya, ibaratnya sama-sama friend with benefit is okay gitu kan, terikat senang-senang sesaat it's okay ya, itu udah urusan masing-masing ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di sini ya sebaiknya belajar lebih apa adanya yuk gitu. Nggak enak gak sih hubungan kayak begitu ya? Enggak lah pasti gitu kan ya. Suatu saat pasti akan ada yang namanya perasaan bersalah, suatu saat pasti ada yang namanya penyesalan, suatu saat pasti ada yang namanya perasaan-perasaan seperti itu. Jadi ya kalau disarankan di sini sebaiknya belajar lebih apa adanya, melepaskan beban yang memang seharusnya nggak ada gitu loh ya. Jadi jangan mencari masalah kalau misalkan hal itu tuh sebenarnya kamu bisa hindari ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kalian itu udah lama kenal apa belum sih ya? Terus habis itu juga ciri-cirinya dia kayak gimana? Kalau dibilang sudah lama, belum ya, barulah ya, baru kenal. Terus kalau dilihat nih, dia tuh typically orang yang kerja aja pikirannya dia ya, orang yang sibuk dengan dunianya dia sendiri. Dan kalaupun dia udah punya pasangan ya, dia bakalan yang namanya manage waktunya nggak imbang ya, antara pekerjaan, antara orang-orang di luaran gitu kan dia dengan relationshipnya dia ya. Ibarat kata tuh 1 dibanding inilah gitu kan ya, 1/4 dibanding 3/4 itu is not nggak balance gitu loh teman-teman ya. Waktunya dia habis buat orang lain, ngarahin orang lain, ngedengerin orang lain ya. Dia selalu punya waktu untuk orang lain, tapi justru untuk dirinya dia sendiri dan untuk orang-orang yang dia sayang itu benar-benar enggak gitu. Tapi kalau misalkan dia pas lagi butuh orang buat curhat, pas butuh orang buat ngedengerin dia, nggak ada gitu. Jadi itu sebabnya dia sering merasa kesepian ya dalam hidupnya dia. Nah, sekarang kita lihat ya hubungan kalian ya itu seperti apa sih teman-teman ya. Hubungan kalian itu seperti apa. Nah, bisa jadi hubungan pekerjaan ya, hubungan pendidikan, hubungan yang ya kalau dibilang kalau relationship sih enggak ya, lebih enggak jelas juga kalau relationship ya, gantung. Ya, tapi kalau ini sih lebih ke pekerjaan ya, hubungan secara pekerjaan. Nah, yang dia nilai dari kamu tanpa kamu tahu apa sih teman-teman ya, kita lihat. Kamu tuh orang yang misterius banget gitu kan ya. Rahasia yang disimpan juga banyak. Dan dia menilai kamu adalah orang yang pinter banget mengelola keuangan, memanage keuangan itu pinter banget ya. Tapi let's say keuangan perusahaan yang kayak gitu loh teman-teman ya, keuangan orang lain kayak gitu, bukan keuangan sendiri ya gitu. Lebih ke keuangan orang lain ya.
seperti itu. Tapi ya dia menilai kamu memang orangnya cukup pengalaman, cuman misterius banget. Jadi orang itu nggak bisa tahu kehidupan pribadi kamu ya, layer-layer tersembunyinya kamu tuh bener-bener kamu keep it well ya, seperti itu. Nah misterius gitu, dia mau tahu aja sama kamu aja nggak bisa. Nah sekarang kita lihat ya tujuan dia atau motifnya dia apakah baik ya ke kamu. Kita lihat kurang baik ya. Ada niatan untuk seperti apa ya, pihak yang sepertinya ya oke gitu kan ya, cuman ya nggak oke juga gitu, karena mungkin ada persaingan juga gitu kan ya, atau dia adalah pihak di mana ya pihak yang kurang baik lah ya, artinya secara motifnya dia kurang baik ke kamu. Nah kita lihat ya sebaiknya apa sih yang dilakukan buat ngadepin orang ini ya, sebaiknya apa yang dilakukan buat ngadepin orang ini. Belajar mendengar ya, belajar mendengarkan tapi tidak yang namanya terbawa atau terpengaruh ya gitu. Dan jangan egois teman-teman ya. Kadang-kadang kita perlu banget yang namanya mendengarkan dari berbagai macam sudut pandang atau berbagai macam sisi ya. Jadi jangan merasa yang paling benar sendiri, merasa yang paling tahu. Belajar rendah hati mungkin akan jauh lebih menyelamatkan ya kalau di sini ya. Oke. Right, yang ketiga ya teman-teman. Apakah kalian udah lama saling kenal ya? Kita lihat. Kalian udah lama saling kenal apa belum? Belum ya, masih baru teman-teman. Orangnya ramah, supel, humble ya, gampang komunikasi sama orang lain juga, gampang bergaul ya teman-teman ya. Terus juga kemudian perasa banget, gampang kebawa perasaan, pendendam kalau memang ya ini moody banget sih orangnya teman-teman. Jadi kamu tuh harus pinter-pinter kalau berteman ya sama dia ya, harus pinter-pinter ngelihat kalau mau ngomong sesuatu gitu ya, pinter ngelihat moodnya dia tuh lagi enak apa enggak. Kalau enggak jangan ngomong gitu, daripada ntar ngomong jatuhnya nggak enak endapnya gitu. Termasuk tipikal orang yang sayang sama keluarga ya teman-teman ya, tapi ya itu dia moodinya tuh luar biasa lah ya kayak gitu. Kita lihat ya untuk hubungan kalian seperti apa sih ya. Kalau dilihat bisa jadi this one is toxic relationship ya, bisa jadi hubungan yang toxic, bisa jadi seperti itu. Jadi udah lama punya rencana sih ya buat bersama dan bla 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 bla, tapi jatuhnya endapnya itu kayak toxic relationship gitu, malah saling menyakiti. Ya seperti ini. Nah kita lihat nih yang dia nilai dari kamu apa sih tanpa kamu tahu ya teman-teman. Kamu tuh orang yang keras kaku gitu kan ya, keras kaku, sering banget dihianati dalam hidup ya, keras kaku mungkin karena keras kaku tapi nggak tegaan gitu ya. Dia ngerasanya kamu keras kaku tapi nggak tegaan, terus juga sering kali dikhianati, sering kali diperlakukan gak adil gitu ya. Ini yang dia nilai sama kamu, kerasnya kamu. Terus habis itu juga kamu tuh menurut dia suka ikut campur urusannya orang gitu, apalagi kalau misalkan orang tersebut itu nggak yang namanya diperlakukan gak adil gitu loh sama orang lain. Kamu tuh bisa banget yang namanya ikut campur. Nah ini ya. Nah tujuan dia dan motif dia ya selama ini apakah baik sama kamu? Kurang baik sih teman-teman kalau dilihat di sini ya, soalnya dia juga yang namanya janji-janji manis sama kamu juga gitu kan, tapi masih belum terrealisasi. Nah ini dia punya rencana jangka panjang tapi toxic relationship ya, seperti itu. Nah sebaiknya apa sih yang dilakukan gitu kan buat ngadepin orang ini? Sabar sih teman-teman. Terus habis itu juga sabarnya itu bukan berarti kamu nggak melakukan apa-apa ya. Sabarnya itu dalam artian kalau kamu berada di titik ternyata setelah mengamati, menganalisis gitu kan, dan udah lama gitu, dan menurut kamu ini adalah hubungan yang nggak bawa kebaikan buat kamu, ya udah lepasin gitu loh. Belajar buat move on, belajar buat ke ikatan-ikatan yang jauh lebih jelas ya, seperti itu. Oke teman-teman. Oke, ini adalah cerita kamu pertama, kedua, ketiga ya buat teman-teman Gemini. Nah kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading dengan tema yang berbeda, zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.